Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi al-Imam As-Sanusi wa ila ruhi Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi wa ila arwahi masyayikhina wa li ulama'ina wa li walidina wa li fahimina wa li niyati sholihah lahum bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim al-maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Untuk malam hari ini kita akan membaca kitab Sirajul Huda Syarah Ummul Barohin yang membahas kajian tauhid. Sekarang kita masuk halaman yang kelima. Baris ke-6 dari atas. Dan sabit bahagi yang kedua itu pula 5 bahagi. Halaman 5 baris ke-6 dari atas. Dan sabit bahagi yang kedua itu pula 5 bahagi. Ini apa? Udah ketemu yang lain? Tanda UN biar nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan sabit bahagi yang kedua itu pula 5 bahagi. Maksudnya kemarin kan hukum syara, hukum Islam, hukum syariat kan ada 2. Hukum taklifi dengan hukum wada'i. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wada'i. Jadi di sini maksudnya dan sabit bahagi yang kedua. Bahagi kedua di sini maksudnya hukum wada'i, ya. Ada berapa tadi? 5 bahagi. Jadi hukum taklifi terbagi 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka hukum wada'i juga 5 gitu. Ya, apa saja hukum wada'i yang 5 itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Pertama, kalam Allah yang ta'aluk dengan keadaan sesuatu menjadi sebab bagi salah satu daripada segala yang 5 pada khitab taklif itu. Seperti tergelincir matahari sebab bagi wajib sembahyang duhur. Hukum taklifi yang hukum wada'i yang pertama adalah sebab. Jadi kalau hukum taklifi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau hukum taklifi ada sebab, syarat, mani, sohi, fasad. Ya, ada 5 juga, sebab, syarat, mani, sohi, fasad. Ya, ada 5 juga. Nah, itu yang disebut tadi. Saya ulang lagi. Hukum syariat, hukum syarak terbagi berapa? 2. Ya, hukum syaraknya, ya, hukum Islam terbagi 2. Hukum taklifi dengan hukum wada'i. Hukum taklifi ada 5.
wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lalu hukum wadai juga 5. Ya, sebab, syarat, mani, sahih, fasad. Fasad atau batal itu sama tuh. Ya, sebab, syarat, mani, sahih, fasad. Jadi hukum taklifi 5, hukum wadai 5. Sekarang kita masuk kepada hukum wadai yang 5, yaitu hukum wadai yang pertama, sebab. Kapan diwajibkan, apa sebab wajibnya sholat zuhur? Dengan tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Berarti tergelincirnya matahari itu, kan itu kan? Ya, tergelincirnya matahari menjadi ya sebab wajibnya sholat zuhur. Berarti tergelincir matahari itulah sebab tadi, sebab wajibnya sholat zuhur. Terbenamnya matahari di akhir Ramadan, terbenam matahari di akhir Ramadan menjadi sebab wajibnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu jatuh waktu wajibnya terbenam matahari di akhir Ramadan. Berarti kalau belum masuk waktu tersebut belum wajib zakat, tapi udah boleh dikeluarkan. Kadang ada orang mengeluarkan zakat fitrah malam ke-27, 28, 29, boleh. Tapi waktu wajibnya adalah terbenam matahari di akhir Ramadan. Jadi dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan menjadi sebab wajibnya zakat fitrah. Makanya disebut namanya waktu wajib. Nah, yang punya kampung, kan ini perhatikan penting ya. Sedikit tentang zakat jadi teringat. Di mana kita mendapati diri kita pada waktu wajib, disitulah kita bayarkan zakat fitrah kita. Karena zakat fitrah itu disebut juga zakatul badan. Jadi zakat itu cuma 2 aja. Zakatul badan, itulah zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu nanti induk-induk cabang-cabangnya banyak. Zakat emas, zakat perak, kan itu kan? Zakat pertanian, zakat perdagangan, ya. Nah, itu zakat mal. Nah, jadi di mana badan kita, tubuh kita mendapati waktu wajib zakat fitrah, disitulah kita keluarkan zakat. Jadi misalnya gini, kalau Ustadz kan udah menetap di Medan kan, kan itu kan. Jadi kalau Ustadz mau mudik, diperkirakan aja malam takbiran Ustadz di mana, kan itu. Kalau Ustadz malam takbiran di kampung, nggak usah keluarkan zakat di sini. Wajib mengeluarkan zakatnya di kampung. Karena malam takbirannya Ustadz di mana? Di kampung. Nah, ya udah, makanya nggak usah keluarkan di sini. Keluarkan di sana. Kenapa? Karena di mana kita mendapati waktu wajib, di mana badan kita mendapati waktu wajib zakat, di situ dikeluarkan. Jadi kalau sekiranya gini, Ustadz udah sebelum mudik ke kampung malam ke-27 lah saya katakan, ya kan, gitu misalnya. Nah, udah bayarlah di sini, kan? Nah, misalnya kan, Ustadz bayar di sini di Medan. Pas malam takbiran malah Ustadz di kampung. Maka pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, Ustadz wajib keluarkan zakat Ustadz lagi. Karena zakat yang malam ke-28 tadi itu dianggap enggak sah. Karena belum masuk waktu wajib. Jadi 2 kali bayar zakat. Tapi ya kalau Ustadz enggak kemana-mana ya enggak apa-apa. Malam ke-25 udah Ustadz bayar zakat fitrah Ustadz di sini. Malam takbiran pun memang di sini, tak mudik. Udah enggak ada masalah, sahnya itu. Zakat yang malam ke-25 itu tadi. Ngerti ya, paham ya? Ini pendapat yang kuat di dalam madhab Syafi'i. Ya, kita bicara pendapat yang muktamad. Ya, nah, kalau pendapat yang kedua, pendapat dhaif, ya udah nggak pala keluarkan lagi. Saya belum tahu ini. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah bilang saya kan ada saudara yang keadaannya apalah saya pakai zakat saya, tapi udah malam. Ya belum wajib lah Ustaz, kan? Itu gimana? Jadi kalau pendapat yang muktamad kan nggak sah tadi kan? Iya. Dikodok. Nah, misalnya gini lagi, kita punya anak kita kuliah di Jogja. Malam takbiran hari raya Idul Fitri nggak pulang dia. Malam takbirannya di Jogja. Kan itu kan? Ayahnya malah bayarkan zakat dia di sini. Itu nggak boleh. Harusnya bayar zakat fitrahnya ya di sana dia, karena malam
takbiran itu kan malam waktu wajib zakat kan gitu kan. Harusnya di sana dikeluarkan, bukan di sini. Ya pendapat yang muktamad ya, tapi pendapat yang kedua ya boleh aja, yang penting dapat izin. Sama kayak orang sering nanya TKI di Malaysia. Ya kan? TKI di Malaysia. Mana TKI yang di Malaysia udah datang? Dah? Di Malaysia. Dah? Mak, bayarkanlah zakatku di kampung katanya. Nggak boleh, harusnya ya bayar zakat fitrah dia di sana lah. Karena malam waktu wajib zakat fitrah kan dia di sana. Maka yang utama di sana ya bayar, ngapain dikirim kemari. Nah, jadi kalau dipindah kemari namanya naklu zakah, memindah zakat. Ya, kalau pendapat yang doib boleh aja, ya. Tapi pendapat yang muktamad nggak bisa, karena jelas zakatul badan namanya. Zakat fitrah itu zakat badan. Jadi di mana badan kita berada ketika malam takbiran, ya, di situ kita bayar zakat kita. Makanya kita siasatinya gini aja, kalau kita memang mudik, mau pulang kampung gitu kan kita prediksi kita bakal malam takbirannya di mana kan gitu. Kalau malam takbiran kita di kampung, udah ngapain bayar di sini, nanti aja di sana. Nah, tapi kalau udah kadung Ustadz, malam ke-27 saya bayar di Medan. Ya, besoknya hari 27 Ramadan berangkat saya. Berarti yang jelas malam takbiran posisi saya di mana? Di kampung. Yang muktamad wajib keluarkan lagi zakat fitrah tadi. Ya. Nah, ini pembahasan yang kayak gini nih nggak akan bisa diterima kecuali orang yang memang suka ngaji. Iya, itu betul. Ada orang pernah nanya, bapak-bapak, ingat betul sampai sekarang saya, ya. Awal tuh baru-baru jadi ustadz lah saya tuh. Dites sama bapak tuh, ditanya. Ya, di masjid kampung sendiri lagi, Masjid Garu 2. Jadi kalau malam takbiran katanya, usang. Kalau malam takbiran di kampung, saya udah bayar zakat di sini malam ke-27 cemana kata bapak tuh. Ya berdasarkan qaul muktamad tadi, bayar lagi zakatnya di kampung, karena zakat fitrah itu zakat badan, di mana badan kita mendapati waktu wajib zakat, disitulah kita keluarkan zakat. Jadi di kampung keluarkan lagi. Jadi yang malam ke-27 itu cemana? Nggak sah. Pendapat yang muktamad tadi kan, dihitung sedekah biasa. Ketawa bapak tuh, ketawa ngejek. Ya, sampai sekarang kalau saya ngisi pengajian di Masjid Al-Hikmah tuh bapak tuh selalu pulang. Ya, dalam hati saya terserah kau. Ya, kenapa rugi awak kan gitu kan? Apa pening-pening? Nah, mungkin karena ditengok awak SS-nya nggak banyak kan gitu kan? Tapi kalau sama ustadz yang lain datang dia, karena yang ngisi S3, ya kan? SS Bongkatan lah. Oh gitu ya. Nggak tahu kita Blue S sudah ya kan? Tuh. Lain nanti zakat mal nggak harus bulan Ramadan. Kapan haulnya masuk kan gitu kan? Haulnya setahun, ya udah, walaupun nggak bulan Ramadan, ya. Nah, jadi di bulan Ramadan itu karena saya tiap tahun jadi panitia zakat, banyak yang bayar zakat fitrah, banyak juga yang bayar zakat mal. Sering saya tanya, Pak, Bapak bayar zakat mal sampai 20 juta kan gitu kan? Kenapa di bulan Ramadan? Loh kan memang bayar zakatnya bulan Ramadan tuh Pak bayar zakat fitrah. Ini kan 20 juta Bapak bayar zakat mal, ya. Nah, harusnya nggak harus di bulan Ramadan. Jadi kayak mana Ustadz katanya kan gitu kan. Nah, sharing-sharing lah. Bapak mulai buka usaha kapan, bisnis kan itu kan. Harusnya sih Pak bulan Rabiul Awal Bapak harus sudah mengeluarkan zakat, tapi Bapak tunda sampai bulan Ramadan karena ketidaktahuan dia tadi. Karena tahu dia zakat itu bulan Ramadan. Padahal kalau zakat mal nggak ada kaitannya harus di bulan Ramadan. Kapan haul nisabnya jatuh, di situ dikeluarkan. Nah, dah kita nggak cerita tentang zakat. Ini maksudnya kita cerita tadi sebab. Dengan sebab terbenamnya matahari di akhir Ramadan menjadi sebab wajibnya zakat fitrah. Nah, jadi sebab itu namanya hukum wad'i. Ya, sebab itu namanya apa? Hukum wad'i. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Ya. Dengan terlihatnya hilal 1 Ramadan menjadi sebab wajibnya puasa. Nah, jadi hilal 1 Ramadan menjadi sebab wajibnya puasa. Nah, gitulah dia. Sebab, ya, hukum wad'i yang pertama. Paham sudah? Paham ya? Nah, dan keduanya,
kalam Allah yang ta'aluk dengan keadaan sesuatu menjadi syarat bagi salah satu daripada yang 5 pada khitab taklid, seperti wudu, ya, dan tawakuf aurat, ya, syarat bagi sah, ya, tutup aurat, ya, syarat bagi sah dan harus sembahyang. Nah, ada namanya syarat. Kita sering mendengar, ya, syarat sholat misalnya. Syarat sholat suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis menjadi syarat sahnya sholat. Berarti syarat itu juga termasuk hukum. Sebab juga termasuk hukum. Syarat juga termasuk hukum. Cuma bukan hukum taklifi dia, tapi hukum wad'i. Makanya disebut wad'u. Wad'u itu peletakan. Ya, kenapa bisa wajib sholat? Karena udah terpenuhi syarat. Ya, kenapa wajib sholat? Karena sebabnya sudah datang, kan gitu kan? Makanya namanya hukum wad'i, sebab syarat itu tadi. Ya, dah baik. Semisalnya menutup aurat, ya, menutup aurat menjadi syarat sahnya sholat. Jadi menutup aurat itu syarat, ya, syarat apa? Syarat sahnya sholat. Nah, kemudian wudu, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Mengajilah kita sampai kita tahu ada sholat yang boleh nggak menghadap kiblat. Ya, cuma bukan karena ular kobra. Ya, ada dulu kejadian. Ya, itu kejadian nyata itu. Ya, ada ular kobra masuk ke rumah maghrib. Ya, jadi kiblat itu pas ke arah pintu lah, kayak gini Ian. Jadi karena ular kobra tuh masuk tadi, tutup pintu, ya kan? Apa jadinya? Kiblat membelakangi pintu. Jadi kan ular tadi masuk dari pintu. Jadi kata dia, udah kita sholat ngadep sini aja Ustaz, ngadep pintu. Dalam artian apa? Ngebelakangi kiblat. Kok kayak gitu? Ini udah uzur katanya. Ya, pandai pula dia mencari dalil. Ya, kubantulah cari kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat, kaidah fikihnya. Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang. Jadi cuma sempat nanti kita sholat ngadep kiblat, dia di belakang kita gini katanya. Ya. Itu kejadian nyata itu. Ya, itulah dia. Dah. Jadi menghadap kiblat, mengajilah tadi sampai kita tahu ada sholat yang boleh tidak menghadap kiblat. Kapan? Nanti ada pembahasannya di pembahasan fikih. Ada, tapi bukan kasus kayak ular kobra tadi, enggak, ya. Belum masuk kata darurat itu. Ya. Jadi kami sebelum maghrib, ya kan, datang ke tempat angker. Ya. Jadi banyak orang, apa tuh namanya? Sajen-sajen. Itulah kami buang-buangin, ya kan. Itu kan dakwah tauhid tuh, kan gitu kan. Bukan cakap-cakap di majelis saja. Ya, tapi kesyirikan itu betul-betul dimusnahkan. Ya, jadi tempat sesajen-sesajen itu nih. Jadi ada kawan tengik kalau kata orang Medan. Ya, udah bilang kau jangan tengik-tengik. Ya, ini bukan sembarang tempat. Itu ajakan katanya. Pokoknya kalau kayak gitu bawa dia bikin pening lah memang. Ya nggak bisa dikasih tahu memang. Ya, bikin kerjaan. Iya, nggak bisa. Ya bagus jangan tahu dia lah, kan gitu kan. Aman awak. Mending kalau ada apa-apa bisa ngatasi sendiri. Ini udah dia yang bikin pening, yang dibuatnya pening juga. Dia yang bikin repot. Jangan kok kayak gitu. Alah katanya kan gitu kan. Iya. Pulang kami ke rumah maghrib, azan maghrib. Dah di rumah Bang Munib lah tuh kalau nggak salah. Bang Munib. Ya, azan maghrib. Orang Bang Munib pun, ayo sholat kita Ustadz, kata Bang Munib. Nanti aja bah, ada tamu mau datang, kok bilang. Dan padahal jin itu tadi mau serangan balik dia. Nah, kita kan udah dapat kabar dari intelijen dulu, ya kan, ketua nih kayaknya mau counter attack nih katanya kan. Karena kan tempat orang itu sesajennya itu kan kita sepak-sepain segala macem. Jadi kan kalau bersih ya orang nggak ada datang lagi ke situ minta-minta. Padahal itu kuburan orang soleh gitu loh, kuburan ulama disalahgunakan sama orang. Ya, di tempat minta-minta togel segala macam itu kita bersihkan sesajennya, jadi cantik lah bersih itu kuburan. Jadi kalau orang ziarah betul-betul ziarah, nggak pakai nyuruh lagi. Jadi itulah kadang gini ya,
kubur itu nggak salah sebetulnya. Ini kubur wali, kubur orang soleh. Tiba-tiba nanti datang jin itu, entah dari mana-mana, jin ibrit lah gitu. Dia itulah yang mengasihkan nomor segala macam. Jadi masyhurlah kuburan itu jadi tempat nyuhu. Padahal yang di dalam tuh orang soleh gitu maksudnya. Ngerti kan maksudnya kan? Piro-piro kan gitu kan? Jadi seolah-olah kesannya itu ya kubur itu jadi kubur keramat. Itulah sebabnya jadi kubur keramat. Padahal itu kubur orang soleh. Cuma datang jin entah dari mana gitu loh. Ya, deket pohon-pohon situlah gitu kan. Nah, jadi kalau datang orang Yahudi lah yang ngapakan kan gitu kan. Kena pula sekali dua kali. Apa nggak viral kan gitu kan? Banyak orang datang ke situ. Ini saya ceritanya, ini cerita nyata. Kenapa kok bisa ada kuburan itu dikeramatkan? Asalnya nggak keramat gitu kan? Nah, kenapa dikeramatkan? Karena orang yang datang ke situ salah-salah niat tadi. Nah, itu loh kami bersihkan. Jadi bawa kawan tuh tadi kan, ya jangan kau gini nih. Adalah pokoknya kan, ya kan? Adalah pokoknya rahasia itu, ya kan? Dah, maghrib pulang, ya kan? Udah sampai rumah, azan maghrib, bangunnya pun ngajak. Ayo Ustaz, sholat kita Ustaz. Udah abah sholat duluan aja. Ada tamu, ya kan? Orang ini kan tahunya siapa pula tamu kan itu kan? Nah, itu isyarat aja. Maksudnya tamunya itu tadi, tamu hantu lah, tamu setan kan gitu kan. Jadi mau serangan balik. Memang betul. Nah, itu tadilah. Kawannya tadi bawa suruh sholat. Maksudnya gak usah ikut-ikutan. Jangan nambah masalah lagi kan gitu kan. Udah dia yang buat masalah, dia jangan nambah masalah lagi maksudnya. Kan gitu kan. Udah inti sholat. Saya bilang kan, enggak lah, nanti ya sama Ustaz aja berjamaah katanya. Berdua lah kami, awak di sini, dia di situ. Ya kan, dekat pintu lah dia. Udah nunggu-nunggu awak nih, lama kali tamunya datang. Datang tamu tuh memang srek, ya kan? Ya kan bentuk ular dia. Ya kan jalan bunyi sisiknya itu tadi. Ya, tiba-tiba datang kawan tuh tadi ditengoknya. Melompat dia, katanya gitu. Lucu kali lah memang kalau ada CCTV-nya itu, ya di tempatnya sok keras, udah dapat serangan, ya kacau kali, ya lembek, ya mentalnya langsung ciut, ya, itulah dia pokoknya. Itu apa namanya? Tamaskulat dari bangsa jin. Jadi jin itu tadi nggak merupakan bentuk jin tapi bentuk hewan dia. Nah itulah tadi kalau kita sholat dipatuknya dari belakang, ya jadi saya jaga, saya kan udah dapat intelijen duluan kan gitu kan, kabarkan hati-hati ketua katanya kan, ada serangan balik ini kan gitu kan, nah cuma nggak kita kasih tahu, ya udahlah kena lah tuh kawan tuh tadi, nengok ular besar tuh, ya kan, begitu dia jerit ularnya pun gini, serap, tapi langsung cepet dia balik, hilang seketika kan, ya kan. Jadi kadang orang tuh disaksikan dulu dengan mata baru dia percaya, ya. Jadi udah percaya Tuhan, udah ketahuan orangnya, ketahuan orangnya kan. Itu saksinya langsung ya, baru tahu dia ular tuh berubah dia jadi cahaya biru, jadi keris dia warna biru. Jadi terakhir ya udah karena reuni dia pun down, udah yuk sholat kan, udah nggak ada serangan lagi kan, udah yuk sholat. Kau udah wudhu? Saya bilang, udahlah katanya. Saking takutnya, belum wudhu pun dibilang udah. Kau udah wudhu? Saking takutnya, coba lah bayangkan. Ada rupanya yang membolehkan saat. Nggak ada, makanya saya bilang belum masuk uzur. Ya kan? Nah, ini kan cerita syarat nih tadi kan. Nah, jadi, ayo sholat. Ayolah katanya. Kau udah wudhu? Saya bilang. Udahlah katanya kan. Mana ada kau wudhu? Saya bilang. Udah nggak apa-apa, uzur katanya memang ya kan. Saking takutnya itu tadi. Nggak ada wudhu. Kawanilah katanya. Ke kamar mandi. Ke kamar mandi minta kawani kan. Kayak awak mau budak-budak. Saya sama Stephen gitu kan. Udah. Daripada awak lama sholat kan gitu kan. Udahlah awak kawani. Masuk dari kamar mandi. Masuk ke kamar mandi dia. Udah. Wuduk lah dia kan, awak ganggu lah, matiin lampu, hidupin lampu, juret-juret dari kamar mandi kayak anak-anak. udah siap wuduk, udah komat mau sholat. Ya, bisanya sajadah tuh bukan dibentang di depan, sajadah tuh dibentang ke belakang, ke arah pintu.
Oh, madep mana sholat? Aku bilang. Ya, kiblatnya mana katanya? Sana, aku bilang. Dia bentangnya kemari. Nanti kalau kita sholat datang dia katanya kan. Jadi ibaratkan itu tadi, sholat sampai bisa nggak mau menghadap kiblat dia saking takutnya itu tadi. Nah itu kisah nyata itu. Ya, nah itulah udah sampai lah ngajinya tadi Ustaz. Teruslah ngaji sampai tahu kapan sholat boleh nggak ngadap kiblat. Nah itulah dia tadi. Itu ceritanya tadi. Inti poinnya. Ya, kalau itu lucu kali. Biasa kan songong Ian sejak kejadian itu hilang semangat 3 hari. Diajak cakap pun payah dia. Ada yang sampai gini-ginian komit itu. Komit aja. Dia kan biarkan aja. Begitu pakai kakinya kan. Bawa pas takbir bingung aja. Udah berbusa aja gitu ya. Itu gitu. Makanya ada hadis tuh gini ya. Dalam si Sahih Bukhari, kalau ada larangan membunuh ular yang masuk ke rumah. Pernah baca hadis tuh. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang dalam Fathul Bari, beliau bilang gini, hadis ini hanya khusus untuk penduduk Madinah. Ya, larangan membunuh ular masuk ke rumah karena dikhawatirkan ular yang masuk ke rumah itu adalah jelmaan bangsa jin. Karena ada sahabat Nabi pernah membunuh ular masuk ke rumah, rupanya itu anak jin. Terakhir sahabat yang bunuh ular itu tadi mati, ya, minta pengganti, ya, bangsa jin tadi. Itu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Sejak saat itu Rasulullah bilang jangan membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Nah ini kan lalu dijadikan pembahasan larangan apa tadi? Larangan membunuh ular masuk ke dalam rumah berlaku umum atau gimana kan itu? Nah, ternyata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan hadis itu hanya berlaku untuk penduduk Madinah, tidak untuk penduduk Mekah, terlebih lagi untuk penduduk Patumba. Ya, jadi kalau nampak ular masuk ke rumah bunuh aja. Iya, nggak apa-apa. Ya, ya nasib mulai itu. Kayak kejadian itu memang betul itu kan itu. Kejadian kita itu memang tamas kulatnya bangsa jin. Ya, memang betul itu. Ya. Berarti sama kan orang ini kalau mati. Enggak, soalnya itu dia yang mengacaukan. Kalau enggak dia yang tengik kalau bahasa kita, enggaknya sampai kayak gitu. Ya, nah, dia yang nantang-nantangnya, ajakkan katanya kan gitu kan. Nah, akhirnya dia yang kena. Nah, itu jadi syarat tadi menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat menjadi syarat sah salat. Problem di masyarakat tuh gini, sekarang ya, zaman sekarang, ada kiblat lurus, ada kiblat mereng. Iya kan? Ya. Ada masjid yang kiblatnya lurus, ada masjid yang kiblatnya mereng. Sebetulnya nggak ada masalahnya itu. Dua-duanya boleh. Kalau menurut pendapat yang muktamad, menghadap kiblat itu bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, seperti kita kan jauh dari Ka'bah, nggak melihat Ka'bah, ya, maka menghadap kiblatnya itu adalah dengan ainul kiblat. Ainul kiblat itu ya kalau sekarang harus diukur lah pakai ilmu falak. Walaupun nggak 100% menghadap kiblat, ya minimal 80%. Makanya masjid yang baru sekarang rata-rata kiblatnya mereng. Kalau yang kiblat mereng berarti itu ainul kiblat. Itu pendapat yang muktamad. Tapi pendapat Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya, ya, kalau kita tinggal di Indonesia, asalkan menghadap ke arah barat, kiblat kan menghadap ke mana? Barat kan. Asal menghadap ke barat udah sah. Jadi menghadap kiblatnya kita cukup dengan jihatul kiblat namanya. Jadi kalau dalam konteks yang nyata, kiblat mereng itu namanya ainul kiblat. Kalau kiblatnya lurus itu namanya jihatul kiblat. Jadi kalau kita sholat mau di masjid yang kiblatnya mereng boleh, ya, mau di kiblatnya yang lurus juga boleh. Yang nggak boleh membelakangi kiblat tadi, ya, nah, itu yang nggak boleh, ya. Jelas nggak kira-kira? Ini kan jadi polemik di masyarakat kan. Sampai dulu saya pernah mengisi pengajian di masjid di Jalan Meteorologi, ada namanya, ada ya Ustaz ya. Nah, bisa satu tempat satu gang ada 2 masjid. Gara-gara orang paham lama maunya masjidnya tetap masjid lurus kiblatnya.
Anak-anak muda, paham muda namanya, kaum muda, mau masjid kiblatnya miring. Jadi karena kalah suara yang anak muda nih, bapak yang muda, buat masjid lagi di ujung gang. Jadi satu masjidnya lurus, satu masjidnya miring. Padahal nggak pala kayak gitu sudah. Mau kita sholat di masjid yang kiblatnya miring, silakan. Itulah tadi namanya ainul kiblat. Mau kita sholat di masjid yang kiblatnya lurus, itu namanya jihatul kiblat. Selagi masih ke arah barat, itu masih sah. Ini bahkan yang fatwa ini bukan ulama sembarangan, Imam Al-Ghazali yang memfatwakan itu. Ya, jadi jangan jadikan persoalan itu. Tapi kalau kita katakan mana yang muktamad, pendapat yang kuat adalah ainul kiblat. Kalau dijadikan fatwa, makanya MUI, kalau kita nanyanya ke MUI, pasti orang MUI nyuruh ukur lagi, yaitu ainul kiblat. Kalau kita tanya orang MUI, ya karena MUI itu sebagai lembaga fatwa, ada namanya adabul ifta, adab di dalam memberi fatwa. Mufti atau lembaga fatwa di dalam memberi fatwa itu nggak boleh pakai pendapat yang doif. Jihatul kiblat, pendapat Imam Ghazali itu pendapat doif. Ya, gitu dia. Makanya MUI itu pasti pakai pendapat yang kuat, yang muktamad. Nah, supaya kita tahu. Sama nanti misalnya, boleh nggak kurban atas nama orang meninggal? Kan itu sering ditanya kita kan. Kalau di dalam buku fatwa MUI nggak sah. Karena menurut pendapat yang muktamad, ya nggak bisa kurban atas nama orang yang meninggal. Tapi pendapat kedua boleh. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Jadi MUI sebagai lembaga fatwa tidak boleh mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat-pendapat yang doif. Harus yang muktamad semua. Tapi kita sebagai orang biasa boleh mengamalkan pendapat yang doif. Ngerti ya maksudnya ya? Kita sebagai orang biasa boleh mengamalkan pendapat yang doif. Nah, karena kita ya kayak saya ditanya, saya kan bukan mufti. Kan itu kan, ya saya kasih pendapat yang muktamad, saya kasih juga pendapat yang doif sebagai alternatif. Bahkan kalau saya perhatikan ulama-ulama Yaman secara khusus, macam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, kan gitu kan, dan lain-lain sebagainya, lebih banyak memberikan fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban kepada masyarakat dengan kaul-kaul doif. Ya, pernah saya tanya langsung kepada Kiai Mufti, Allahu yarham, kenapa ulama-ulama Yaman Kiai ya mengamalkan banyak pendapat doif? Ya, bukan pendapat yang muktamad. Beliau jawab gini, Kiai Mufti bilang, karena bagi ulama Yaman itu yang penting orang awam beramal. Nanti dikasih pendapat yang muktamad malah jadi nggak beramal. Lebih bagus kasih pendapat yang doif, tapi mereka menjalankan amal itu. Oh cocok, macam Kiai di Jawa gitu. Oh tapi kalau di Medan ini lagaknya muktamad kali. Padahal dia pun tak mengamalkan. Ya kalau di Medan ini betul saya katakan. Ya lagaknya. Ya. Nah, jadi gini ya, kalau di Medan ini karakteristiknya gini, aneh. Kebanyakan nggak semuanya. Ustadz. Kalau untuk orang nanya, pasti dia kasih yang muktamad. Ya, untuk orang. Tapi untuk diri dia sendiri yang doib. Ngerti kan maksudnya kan? Untuk orang supaya disangka dia itu tegas. Oh nggak bisa, yang muktamad itu. Jadi nggak ada pendapat lain, nggak. Udah itu aja kau amalkan. Untuk orang. Tapi untuk diri dia, kenapa Ustadz begini? Gitu kan? Kan ada pendapat kedua Ustadz katanya kan gitu kan? Pendapat kedua itu doib. Padahal nggak gitu. Harusnya untuk orang kasih yang doib supaya dia tetap beramal. Untuk diri sendiri itu harus pakai yang muktamad, mengekang nafsu tadi. Nah, ngerti ya maksudnya ya. Tapi di Medan nggak kayak gitu, kebanyakan ya, nggak semuanya kan itu kan. Nah itulah dia supaya kita tahu. Jadi udah ya masalah kiblat tadi itu tuh bonus aja tuh, dua-duanya boleh. Karena itu kan problem kita di masyarakat ya kan. Ya mana yang betul Ustaz? Kiblat lurus atau kiblat mereng? Kan itu polemik. Jawabannya dua-duanya boleh. Cemana pula boleh dua-dua Ustaz? Kalau dia yang kiblat mereng itu konsepnya namanya ainul kiblat. Dan itu memang yang muktamad. Terlebih lagi dalam madhab kita Syafi'i. Kalau yang kiblatnya lurus itu namanya jihatul kiblat. Ya, nah, dua-duanya boleh, dua-duanya betul. Yang nggak betul nggak sholat. Ya, itu aja intinya. Yang nggak betul yang nggak sholat. Ada juga kadang-kadang masjid mereng itu, kan ini sab jamaahnya kan mereng nih, tapi sab imamnya lurus kan. Itu agak lain lah itu namanya. Ya. Jangan maksa. Ya, maksa tuh gini misalnya.
kita ikut pendapat yang ainul kiblat, berarti kiblat mereng. Tapi kita sholat di tempat yang jihadul kiblat, masjidnya. Akhirnya orang lurus dia mereng sendiri. Ini boko ini namanya nih. Ya, ngerti maksudnya kan? Jangan kayak begitu tuh. Ya, jangan. Udah, kalau kita milih yang jihadul kiblat. Kalau kita milih yang ainul kiblat, jangan merusuh di tempat yang jihadul kiblat. Itu kan merusuh, munculkan fitnah itu namanya kan. Kalau ustadz gimana? Saya dua-duanya. Kebetulan singgah di kiblat lurus, udah ikut kiblat itu. Kalau kebetulan singgah di masjid yang kiblatnya mereng, ya kiblatnya mereng, ikut tempatnya. Orang dua-duanya boleh kok. Ya, nah kita ngapain repot-repot sudah. Nah, itu syarat. Syarat termasuk bagian daripada hukum taklifi. Hukum wadai. Yang ketiga sekarang. Dan ketiganya, kalam Allah yang ta'aluk dengan keadaan sesuatu menjadi mani'. Mani itu penghalang, ya, daripada salah satu daripada yang 5 pada khitab taklif, seperti wujud haid atau nifas yang mani' daripada sembahyang. Sholat hukumnya wajib, tapi kewajiban sholat bisa gugur kalau wujudul mani'. Kalau muncul mani' tadi, mani' apa? Penghalang. Ya, perhatikan ya. Sholat hukumnya wajib. Tapi kewajiban sholat bisa gugur bagi seorang wanita kalau muncul mani' penghalangnya, seperti haid. Kan itu? Ya. Laki-laki perempuan wajib sholat. Tapi bagi wanita kalau datang haidnya, maka haid itu menjadi penghalang kewajiban tadi. Gugur kewajiban itu. Maka disebutlah namanya mani'. Ya, nifas, ya, juga mani, penghalang daripada kewajiban. Puasa Ramadan wajib. Tapi bagi orang yang sudah udzur, nggak mampu lagi untuk berpuasa, berarti wujudul mani, gugurlah kewajiban puasa untuk orang yang sudah sangat tua tadi. Itu namanya mani. Jadi mani juga menjadi apa? Bagian daripada hukum wadai. Dan contoh-contoh yang lainnya carilah, ya. Sholat itu tidak akan gugur selagi masih ada akal pada orang itu. Makanya nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, boleh sholat berbaring, ya, ke kanan atau ke kiri. Kalau nggak bisa juga sholat dengan isyarat, ya, isyarat kedipan mata. Nah, kalau nggak bisa juga, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib sholat. Tapi Imam Ghazali mengatakan belum gugur kewajiban sholat bagi dia. Masih bisa sholat dengan isyarat hati. Karena akal dia masih ada. Nah, paham ya maksudnya kan? Jadi kalau orang yang koma itu, ya, sampai 3 hari, sholat yang ditinggalkan ketika koma itu cuma wajib diqodho apa enggak? Ayo. Iya kan? Wajib dikerjakan apa enggak? Ketika dia koma itu wajib diganti enggak ketika sadar? Ya, kan gitu. Tunggu episode yang akan datang. Ya. Kan ngaji tahu, bukan ngaji fikih. Ya kan? Gimana kira-kira, Man? Hilafiyah Ustaz. Koma. Apa? Man, hilafiyah Ustaz. Cari aman ya kan? Cari aman, dikit-dikit hilafiyah. Antara siapa, Man? Antara Zawardanya Mas Fadli. Awak kira Imam Ibnu Hajar Imam Romli ya kan? Dah. Itu mani, penghalang yang menggugurkan kewajiban bagi mukallaf. Haid, nifas itu tadi ya. Nah, kemudian yang keberapa nih berarti? Keempat. Dan keempat, kalam Allah yang ta'aluk dengan keadaan salah satu daripada yang 5 pada khitab taklif ini sahih, sebut ya, cukup syarat dan nafi mani. Jadi kan ada sah, ada batal. Apa hukum sholatnya gini-gini Ustaz? Sah atau batal? Sah batal itu juga hukum wadai. Dalam usul fikih, sesuatu itu bisa dikatakan sah, ya. Sesuatu itu bisa dikatakan sah kalau terpenuhi nufus, ya. Ada namanya nufus, ya. Terpenuhi nufus dan iktidad, ya. Terpenuhi nufus dan iktidad.
Kalau dia hubungannya terkait masalah nufus, ya, nufus itu apa? Sampainya tujuan atau maksud. Contohnya jual beli. Tujuannya apa? Si pembeli dapat barang, si penjual dapat uang. Itu namanya nufus. Iktidat. Iktidat itu apa? Terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan sah kalau terpenuhi nufuz dan iktidat. Nah, paham tuh maksudnya ya? Nufuz tadi apa? Tersampainya maksud atau tujuan. Seperti dalam bab muamalah jual beli. Apa tujuan jual beli? Si pembeli dapat barang yang dia butuhkan, si pembeli dapat uang hasil dari barang yang dia jual. Itu namanya nufuz. Nah, lalu ada namanya iktidat. Iktidat itu apa? Terpenuhi syarat dan rukun. Macam sholat tadi ada syaratnya, menghadap kiblat, nutup aurat, suci dari hadas dan najis. Sholat juga ada rukunnya. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Fatihah dan seterusnya. Itu namanya rukun sholat. Nah, kalau dia kaitannya dengan ibadah, supaya ibadah itu sah, cukup iktidat saja. Nggak pakai nufus. Nufus tadi apa? Tersampainya tujuan atau maksud. Seperti tujuan berjual beli, si pembeli dapat uang, si pembeli dapat barang yang dia butuhkan, si penjual mendapat uang hasil barang yang dia jual. Itu namanya nufus. Ingat tuh, ingat. Iktidat terpenuhinya syarat dan rukun. Jadi kalau dia berhubungan dengan ibadah seperti sholat, apa syaratnya supaya sholat itu sah? Harus terpenuhi iktidat. Iktidat tadi terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Pakai nufus enggak? Kalau ibadah enggak ada nufusnya. Tapi kalau muamalah itu harus ada nufus dan iktidat supaya muamalahnya sah. Bisa nggak dipahami? Ini kan cerita tentang sah. Kapankah suatu perbuatan dikatakan sah? Kan itu. Perbuatan itu ada yang terkait ibadah, ada yang berhubungan dengan muamalah, kan gitu. Perbuatan mukallaf, perbuatan kita, ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan apa? Ya, dengan muamalah. Kalau perbuatan kita berhubungan dengan ibadah, supaya ibadah kita itu sah, cukup memenuhi iktidat saja. Iktidat itu apa? Terpenuhi syarat dan rukun. Jadi kalau sholat terpenuhi syarat dan rukun, berarti terpenuhi iktidatnya. Maka sah sudah. Ya. Makanya ada pertanyaan gini sering. Ustadz, apa hukum sholat menggunakan pakaian yang dibeli dari uang yang haram? Sholat ya, menggunakan pakaian yang dibeli dari uang haram. Ya, depo dulu 20 katanya kan. Cungkreng. Wah, narik 200. Widilah katanya kan. Nah, kirimlah dana ya. Masuklah di WD-nya. Main slot. Kan haram tuh kan? Ya, tapi menang dia. Ini udah haram kalah pula lagi. Itu pun masih main juga tuh. Kan bodoh itu namanya. Ya. Mana pemain slot sini? Ya, mantan ya. Mantan pemain slot ya. Mending ya ibaratkan kalau udah haram menang kan gitu kan. Ini udahlah haram kalah tapi terus pula main, nggak berhenti. Nah, itu kan bodoh itu namanya, jahil muhakkab namanya ya. Dah, jadi hasil menang slot tadi bingung dia. Oh, besok hari Jumat belilah yang mau pengen sholat Jumat pakai sarung baru, beli sarung, beli baju koko lah dia. Berarti pakaian untuk sholat dibeli dari uang yang haram. Pertanyaannya yang ditanya masyarakat, apakah sah sholat menggunakan baju pakaian yang dibeli dari uang haram? Ini kalau kita nggak ngaji usul fikih, kita gampang jawab nggak sah. Ya kan, kalau kita nggak belajar usul fikih, ya kita langsung gampang aja bilang, oh nggak sah. Kenapa nggak sah, Ustaz? Ya namanya dia pakai uang yang haram. Padahal nggak ada masuk. Ya sah itu ketentuannya tadi apa? Terpenuhi iktidatnya, terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu kan iktidat tadi.
Jadi selama syarat dan rukun terpenuhi, sholatnya sah. Nggak terpengaruh itu kepada hukum sholat. Tapi sah yang haram namanya. Sholatnya sah tapi haram. Artinya apa? Kewajiban sholat itu udah gugur. Tapi dia nggak dapat pahala dari sholat yang dia lakukan. Paham ya? Nah, karena kan syarat sah tadi, sesuatu amal ibadah seperti sholat bisa dikatakan sah. Syaratnya cukup i'tidad, terpenuhi syarat dan rukun. Asal syaratnya ada terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi, udah sholat itu sah, nggak terpengaruh dengan yang lain. Kalaupun misalnya terpengaruh dia sholat pakai pakaian yang haram, tidak mengganggu ya hukum sahnya sholat itu tadi. Ngerti kan maksudnya kan? Kalau zakat itu dia nufus barang itu. Kalau jual beli tadi kan nufus ya. Ya. Penjualnya dan membeli dia. Dan harus terpenuhi syaratnya juga kan. Tidak. Kalau macam zakat ya. Kalau sholat dia lah karena nggak nampak barangnya. Zakat ya sama seperti muamalat. Ya. Perbuatan mukallaf tadi kan ada ibadah, ada muamalah. Ya. Nah, maka kalau dia muamalah supaya bisa sah, nggak cukup tidak saja. Harus ada nufus. Maka zakat kan itu syaratnya juga harus nufus. Makanya gini contohnya. Kita nih kalau mau bayar zakat ke masjid ya, pastikan panitia masjidnya, panitia zakat di masjid itu terdaftar. Ya, di QA. Ya kan di QA kan daftarnya kan? Ya, terdaftar di QA. Basnas ya. Kalau kalau panitia zakat di masjid itu sudah mendapat legalitas dari Basnas, barulah bisa disebut amil. Tapi kalau panitia zakat di masjid atau di musola tersebut hanya diangkat BKM, tidak disahkan oleh Basnas, itu nggak bisa disebut sebagai amil. Sukarelawan aja dia. Maka dalam dampak hukum fikihnya, ada nggak dampaknya? Ada. Kalau kita bayar zakat fitrah atau zakat apapun kepada amil yang sah tadi panitia zakat yang disahkan oleh Basnas kalau kita di Indonesia, ya maka bisa disebut amil. Udah kita bayar zakat sama dia, digilakan zakat kita, dituntut nggak kita di akhirat? Kan itu kan? Jawabannya enggak, udah lepas. Itulah enaknya kalau kita bayar zakatnya di amil zakat yang sah. Tapi kalau kita bayar zakatnya di panitia zakat yang tidak mendapat legalitas dari Basnas, cuma diangkat BKM, dikorupsilah zakat kita tadi. Di akhirat kita dituntut, dianggap kita belum bayar. Kenapa? Nufusnya belum nyampe, belum sampai ke tujuan fakir miskin tadi. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi jangan sepele nih masalah panitia zakat ini. Karena BKM itu males mendaftarkan panitia zakat ke Basnas. Jadi dianggapnya udah cukup diangkat sama BKM aja kan gitu kan. Padahal yang cuma diangkat BKM nggak bisa disebut amil. Maka kalau dia nggak bisa disebut amil, dia nggak berhak mendapat bagian atas nama amil. Juga dia nggak boleh mencampur beras zakat. Faktanya di masjid-masjid sebelum dibagi ke masyarakat, beras itu dicampur dulu, digabungkan semua, baru dihitung secara global. Betul apa enggak? Udah, kalau mau lebih detail nanti dekat bulan Ramadan kita buat daurahnya. Kita buat daurah Ramadan ya kan, untuk persiapan bulan Ramadan. Ya termasuk zakat. Ya, kalau panjang murwaian ya. Amin ya Allah, amin. Amin. Kalau panjang amin ini dia nggak mencerna. Mampu mukhalafah ya. Jangan kesentuh jagung tuh bilang Pak. Ustaz balik ke depan ya. Amin. Nah, itu baru tuh amin. Ini jagung. Ya. Ketawanya ini mau dapat 3 bungkus tuh Mal. Dah, apa tadi? Ibadah. Kalau perbuatan mukallaf berhubungan dia dengan ibadah, ya seperti sholat, haji, itu supaya sah cukup dengan i'tidad aja. Ya kita kan cerita sah tadi kan. Tapi kalau berkaitan perbuatan mukallaf dengan permasalahan muamalah, itu nggak cukup hanya i'tidad, terpenuhi syarat dan rukun, harus ada nufus. Ya, si pembeli dapat barangnya, kalau jual beli, ya kan, si penjual mendapat uang. Syarat rukun jual beli udah cukup, tapi nufusnya belum terpenuhi, berarti belum sah jual belinya. Contoh misalnya,
Ya. Rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Syarat sahnya dalam madzhab kita Syafi'i, penjual dan pembeli itu supaya sah, dia harus mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf itu apa? Orang yang mendapat izin dari syariat untuk membelanjakan hartanya. Contohnya, balik, berakal. Jadi kalau jual beli orang gila yang membeli atau orang gila menjual, ya, berarti tidak terpenuhi mutlak tasarruf. Saya ulang sekali lagi. Rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli. Kan itu rukun jual beli salah satunya, selain ijab qabul kan itu kan. Ya, ada penjual, ada pembeli. Ya, adakah syarat sahnya penjual dan pembeli? Ada. Syarat sahnya penjual atau pembeli, dia harus mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf itu apa? Orang yang mendapat izin dari syariat untuk membelanjakan hartanya. Namanya mutlak tasarruf. Siapakah dia? Ya, berakal. Ya, berakal bukan orang gila. Ada duitnya orang gila nih tadi. Ya kan? Tapi dia gila. Ya. Wa'yan jualan, wa'yan rokok katanya. Yang beli orang gila. Nggak sah jual belinya. Kalau dia ada duit dia sendiri. Kan itu kan? Tapi kenapa nggak sah? Karena dia gila. Mutlak ya, tidak terpenuhi mutlak tasarruf tadi. Ataupun dalam madzhab kita Syafi'i, balik. Berarti kalau dia belum balik, anak kecil yang belum balik, menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, tidak sah jual belinya. Karena dia tidak mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf lawannya mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang terhalang membelanjakan hartanya. Jadi orang gila, anak kecil yang belum balik, itu mahjur alaih. Tidak memenuhi syarat sebagai penjual, tidak memenuhi syarat sebagai pembeli. Karena dia gila dan karena dia belum balik. Fakta realita di masyarakat, banyak mama-mama nyuruh anaknya yang belum balik untuk beli ke kedai. Beli gula, beli teh, beli cabai, beli minyak lampu, beli rokok kalau bapak-bapak. Ya, kalau bapak EBD ya kan, lain lagi. Oh gitu ya, jualkan tuh deh katanya ya kan, timbangkan katanya gitu ya. Bapaknya BD kan gitu kan. Ya ini kan problem nyata kan. Jangan banyak-banyak katanya ya. Ini kan bisa nyata. Orang tua banyak mama-mama lah terlebih-lebih ya, nyuruh anaknya yang belum balik untuk beli ke kedai. Sementara anak kecil di dalam madzhab Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i, anak kecil itu mahjur alaih, terhalang dari membelanjakan harta. Artinya nggak sah dia sebagai penjual dan pembeli. Tapi banyak orang tua nyuruh anaknya yang belum balik untuk melakukan transaksi jual beli. Gimana tuh penyelesaiannya, Wayan? Lagi aja. Iya betul, tilapia ya. Jalan tengahnya itu ya. Saya minum dulu biar saya jelasin. Apa? Nah, gini, kalau Imam Syafi'i memfatwakan demikian memang. Ya, tapi Imam Nawawi dan ulama yang lain membolehkan anak kecil melakukan transaksi jual beli. Dengan catatan barang yang dibeli atau diperjualbelikan bukan barang yang mahal-mahal. Kalau lah gula sekilo, kan gitu kan? Ya, apa tadi teh beras sekilo, kan bukan barang yang mewah kan? Tapi kalau misalnya gulanya 1 ton, ya barang mewah, nggak bisa, nggak sah. Beli emas, handphone, anak kecil melakukan transaksi nggak sah itu. Jadi masih ada ulama yang membolehkan. Jadi di dalam bab muamalah tuh kayak gitu ya. Kita nggak harus fokus di dalam mazhab Syafi'i. Kepada mazhab yang lain kita boleh talfik. Tapi selagi masih ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i, maka nggak usah keluar dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nyuruh anak kita yang belum balik untuk beli-beli, ya niatkan aja dalam hati, aku ikut pendapat yang membolehkan. Lagipun yang dibeli pun barang remeh-temeh gitu kan. Paham ya kira-kira ya? Jadi mahjur alaih. Mahjur alaih itu juga gini, istri. Ada saya pernah dengar ceramah ustadz ya. Katanya gini,
Apa kata Ustaz tuh? Kalau uangnya istri, uangnya istri. Kalau uang suami, uang istri. Itu menyesatkan itu. Ya, apa statement itu menyesatkan. Kayak ada aja duit wa iya. Ya, karena istri itu mahjur alaih dari harta suami. Maksudnya apa? Seorang istri tidak diperbolehkan membelanjakan harta suami tanpa izin suami. Jadi kalau dia nyuci baju, dapat duit di kantong, kan itu wajib dibalikkan. Ya, nggak ada. Itu kan kalau ngajinya sama kau ya lah, ya kan? Kalau ngajinya sama awak nggak bisa. Kalau ngajinya sama kau, ujur-ujur aja kau bilang, ya. Nah, sampai di dalam kitab pernah saya baca Syarah Qudul Jin kalau nggak salah. Seorang istri yang membelanjakan harta suami tanpa izin suami mendapat dosa mencuri 70 kali lipat dosa mencuri. Ya, paham ya kira-kira ya? Jadi kan menyesatkan statement tadi, nggak apa-apa bu katanya. Ya, karena uang suami uang istri katanya. Suruh ngaji ustazahnya dulu, masuk TV pula itu subuh-subuh dia. Ya, suruh ngaji dia lagi itu. Jangan disebut namanya. Simbol. Ya, itu dia. Itu fakta real, menyesatkan itu. Ya kalau dalam fikih, bacalah Fathul Qorib atau Hasyiah Al-Bajuri itu ada pembahasan mahjur alaih bagi istri tadi. Jadi istri nggak boleh sembarangan membelanjakan harta suaminya. Itu dalam nominal yang besar apa? Nggak ada sama. Walaupun cuma 5.000 Iya. gitu doang. Ya. Nah, itu istri yang soleha kali lah tuh. Kalau 5.000 dibilangnya memang, bang ini duit kau di kantong kan. Nah, tapi kalau 100 dibelanjain dulu, udah dibelanjain, udah habis baru bang. Semalam aku nemu duitmu, cepet. Mana dek? Udah habis lah beli bakso Ridho kau kan bang. Ya udahlah, cemana lagi duitnya pun udah nggak ada kan gitu kan. Mama nanti. Itu lagi tuh. Ya, mahjur alaih itu maksud nama mahjur alaih. Kecuali gini, suami nggak beri nafkah ya untuk si istri. Jadi si istri mencuri uang suami. Si istri mencuri uang suami. Kalau di sini suami mencuri uang istri. Ya, iya kan? Iya. Nah, si suami kan nggak beri nafkah saking bakhilnya. Jadi karena kan istri ini kan butuh nafkah, diambil dari kantong suaminya tadi, dicuri duit suaminya boleh, halal. Tapi seukuran nafkah aja, ngerti ya? Jangan pula jatah seminggu gopek yang dicuri 1 juta, haram hukumnya. Boleh ya kalau memang si suami tidak memberi nafkah. Inilah ajaran Islam tuh, semuanya ada pembahasannya. Ya asal mau ngaji, tahulah kita. Masalahnya udah tak mengaji, sok tahu, ya. Nah itu istri mencuri uang suami, cemana suami mencuri uang istri? Itu masih terjadi juga. Barulah nanti di chatnya, carikan Ustaz dalil yang membolehkan katanya ya kan? Ya. Itulah dia. Ya. Nah, kalau ketahuan baru, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya. Dah. Satu lagi. Jadi sah. Kapankah perbuatan mukallaf dihukumi sah? Tengok dulu. Kalau dia berhubungan ibadah, maka cukup memenuhi iktidat aja. Iktidat itu terpenuhinya syarat dan rukun. Tapi kalau terkait dengan muamalah, maka harus terpenuhi iktidat dan juga nufus. Itu ya syaratnya supaya sah tadi perbuatan mukallaf. Bisa ya, paham ya? Nah, baik. Itu tadi juga kan jual beli kan kalau dalam mazhab Syafi'i harus pakai ijab qabul kan? Ya? Pakai akad. Ya. Beli ya, Wak. Ya, jual kan itu kan. Apakah harus dari dua-duanya? Dari pembeli dan penjual? Tidak. Salah satunya aja udah sah memang. Wak penjual. Ya, awak pembeli. Pembelinya nggak paham, Wak bilang jual ya. Datang pembelinya, iya katanya udah sah. Ya.
Tapi rata-rata sekarang tak ada yang gitu. Makasih Wak, yo sama-sama katanya. Tak ada akadnya kan? Iya. Nggak ada bilang jual, nggak ada bilang beli. Imam Syafi'i mengatakan nggak sah jual belinya. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu disebut namanya bai'ul mu'athah. Apa namanya? Bai'ul mu'athah. Jual beli tanpa ijab dan qabul. Jual beli tanpa akad. Tapi syaratnya bai'ul mu'athah itu tetap harus ada kalimat sebagai pengganti akad. Yang udah menjadi adat kebiasaan di masyarakat. Kan itu tadi. Makasih Wak yo. Nah, yo sama-sama. Kan udah ya, itu udah lumrah di masyarakat kan? Jadi dia bukan akad, itu nggak bisa disebut akad. Tapi kalimat itu sebagai pengganti akad. Maka jual beli yang seperti itu disebut namanya bai'ul mu'athah. Sah. Dah, cukuplah. Jangan banyak-banyak alih. Ya, pintar kali nanti. Ya. Dah, terakhir yang kelima. Yang kelima, kalam Allah yang ta'aluk dengan keadaan salah satu daripada yang lima. Pada hitop taklif. Yaitu fasad. Sebab ketiadaan sebab atau wujud mani. Yang terakhir fasad. Fasad dengan batal sama. Ya, sah enggak Ustadz? Batal itu. Batal itulah fasad. Jadi batal itu tidak sah. Fasad itu masuk namanya hukum apa? Hukum wad'i. Ya, sahkah? Batal. Kan itu kan sah batal itu hukum wad'i. Sah tadi udah kita sebutkan. Jadi batal itu apa? Ya sudah, kalau tak terpenuhi ibadah itu iktidatnya batal. Kan gitu kan? Nah, kalau dia muamalah tak terpenuhi nufusnya atau iktidatnya batal, udah kan gitu aja gampang. Kapankah suatu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan ibadah dianggap batal? Kalau tak terpenuhi iktidatnya. Iktidat tadi apa? Syarat dan rukun, udah batal. Sholat terbuka auratnya. Nah, kan tak terpenuhi iktidatnya, syarat batal. Itu aja kan gampang. Nah, ya, baik. Jadi hukum Islam terbagi kepada berapa? Dua, ya, hukum taklifi dengan hukum wad'i. Hukum taklifi berapa? 5. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wad'i juga 5. Apa saja? Sebab, syarat, mani, ya, sah, batal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Apalagi membuat kita. Oh gitu ya, buat pertanyaan bingung ya. Nanya tadi awak yang mencuri. Iya. Jual beli tercapainya tujuan. Ini kan perpindahan barang dan uang. Kalau kita masuk ke syarat jual beli, adanya barang itu kan masuk. Iya. Nah, jadi kan sama deh. Dalam hal apanya itu masalahnya? Berarti kan dalam nufus itu kan tercapainya tujuan. Perpindahnya, dia ngasih uang, kita ngasih barang kan. Dalam syarat kan seperti itu juga. Oh, masuk dalam iktidat. Dalam iktidat. Ya, ada juga. Cuma lebih spesifik di nufus. Makanya jual beli COD. Ya, online, jual beli online lah. Ya. Itu sah apa enggak secara hukum syara? Sah aja lah. Ya, nampak kali suka beli online nih. Ya kan, beli di Shopee, makanya paksanya sah. kan gitu kan? Sah saja. Dengan catatan barangnya itu ada nampak gambarnya. Nah, itulah, ya kan? Nggak harus wujud di Katalog. jadi kan kadang kalau yang namanya transaksi jual beli yang biasa kita lakukan sebelum ada transaksi online, itu barang itu ada di majelis jual beli di tempatnya, langsung bisa kita tengok barangnya. Nah, kan itu kan. Kucing dalam karung. Nah, jadi kalau jual beli online ini supaya dia sah, minimal barangnya nampak tuh cemana, kan nggak satu majelis, ya kan? Dia yang jual di Jakarta, awak di mana? Di Medan. Minimal foto. Nah, kemudian memang yang dipoto barangnya memang sama dengan yang dikirim. Ya, makanya kalau nanti nggak sesuai, ya kita kan dari pihak Shopee misalnya, waktu unboxing namanya kan, ya dipoto. Kalau nggak sesuai, itu bisa kita balikkan. Ya, klaim itu kalau dalam fikih namanya hak khiyar.
Jadi sebetulnya jual beli online sekarang ini sebetulnya udah memenuhi mekanisme dalam hukum Islam. Ya, tapi istilah-istilahnya nggak diislamisasikan. Kan itu kan, Pak, supaya barangnya kalau nggak sesuai boleh dibalikkan. Cuma ketika unboxing, waktu buka paket, videoin, kan itu kan, kalau nggak sesuai bisa dibalikkan. Kan gitu, betul kan? Itu kan dalam apa jual beli namanya khiyar. Nanti ada khiyar majelis, ada khiyar ini, khiyar itu nanti dalam fikih lah itu. Ya, jadi sebetulnya praktek-prakteknya udah banyak memenuhi ketentuan hukum syara, ya. Idatnya udah terpenuhi lah dia tuh, ya. Nah, jadi jual beli online dengan teknis yang sekarang itu sah, tapi syaratnya harus nengok foto, ya kan? Ada fotonya dan barang yang dikirim sesuai dengan foto. Dan nanti kalau barang yang dikirim nggak sesuai foto, misalnya kita mau beli selop pengennya warna merah, yang datang warna hijau, kita dikasih hak khiyar, hak pilih, ya. Kadang ada pembeli kan, udahlah kayaknya lebih cantik ini pula, udah nggak mau dibalikkan. Ada yang mau balikkan, aku minta merah kok hijau dikirim, itu kan hak khiyar namanya, ya. Nah, itu nanti udah memenuhi skema jual beli lah, itu memenuhi syarat. Dah, ya, itu aja dulu. Baik, udah awak Yen, udah bisa lah dikeluarkan ini. Tak kari itu dia. Bukan money yang itu, bukan money yang itu, money. Iya, money ini. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Taqabbalallahu minkum. Nah, wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sambil nunggu-nunggu makanan, bincang-bincang lah kita, ya kan.